Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita hormati, guru penceramah kita, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Abdul Hai Somad, yang mungkin kita dulu nggak asing dengar suara beliau di radio. Alhamdulillah, insya Allah nanti kita bisa langsung bertatap muka dengan beliau. Bapak-bapak jamaah kuliah subuh Mushola Al-Mubarakah yang mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta ta'zim kami. Salawat serta salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah tentunya kita mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja saya membawa acara di sini, membawakan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yakni salat subuh berjamaah, alhamdulillah telah sama-sama kita laksanakan. Yang kedua tahlil yang insyaallah akan dibacakan oleh Ustadz Zamroni. Yang ketiga pembacaan salawat dustur. Yang keempat ceramah agama. Yang kelima sambutan ketua DKM Mushola Al-Mubarakah. Yang selanjutnya sambutan ketua forum kuliah subuh gabungan RW 02 yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Wahid Safat. Dan untuk selanjutnya pembacaan salawat sekaligus infak, dan untuk acara terakhir doa penutup oleh Ustadz Haji Bahwani. Baiklah, mari sama-sama kita awali acara kita pada pagi hari ini dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Tentunya mudah-mudahan mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Langsung saja kita ikuti acara selanjutnya, yakni kirim hadiah ahli kubur atau bacaan tahlil, insyaallah akan dipimpin oleh Ustadz Zamroni. Kepadanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari sama-sama kita baca ta'awud, kita baca istighfar, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat wa atubu ilayhi tawbatan nasuha tawbatan nasuha tawbatan nasuha ila hadratin nabi Muhammad Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam
والذي أمرنا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصيام. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنعم الله عليه فشكر وابتلاه فصبر وإذا أساء فاستغفر دخل الجنة من أي باب شاء. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jamaah Majelis Zikir Taklim Subuh Gabungan 1 RW ya. Sarwe segini nih RW nih. Nisunya sih orangnya sih bukan banyak, bukan, tempatnya kekecilan ini. Ketua DKM yang saya muliakan, Ketua DMI Cipedak yang saya muliakan, para asatizah, para guru, Bapak Ibu, insya Allah kita pada berkah semuanya. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan karunia-Nya saya bisa bersilaturahim ke tempat ini dalam rangka mengisi majelis kuliah Ramadan. Mudah-mudahan kumpul kita semua mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah dunia dan akhirat kita. Karena hakikatnya hidup itu adalah mencari keberkahan. Apa itu keberkahan? Berkah artinya al-barakatu ziyadatul khair. Berkah artinya bertambah kebaikan-kebaikan kita. Insya Allah orang yang berkah umurnya panjang, badannya sehat, makannya nikmat, tidurnya, duitnya, kontrakannya, kos-kosannya, bininya. Saya cuma nyebut doang, Bu. Yang jawab ya suami ibu. Ramadan bulan yang penuh berkah. Makanya keberkahan itu bisa diambil dari segi ukhrawiyah dan dunyawiyah. Sehingga Ramadan ini menjadi satu prestasi kehidupan ibadah seseorang hamba kepada Allah dan kepada sesamanya. Sehingga ada satu hadis dari baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau berkata kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau katakan, dan kita buat umatnya, qad ja'akum ramadhanu syahrun mubarakun. Qad ja'akum ramadhanu, sungguh telah datang kepada kalian itu syahrun, bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Apa aja berkah tuh? Apa aja berkah, Bu? Biasa kita jarang bangun jam 3, bangun jam 3, setengah 3 udah pada bangun, sholat, ibu nyiapin makan sahur, Ibu. Kalau ibu nyiapin makan sahur, bapaknya kemana? Tidur. Oh gitu orang sini ya, saya baru tahu ini. Tidur, ibu mah capek, uya lagi tidur ngorok ya. Berkahnya Ramadan itu
Maka sehingga Ramadan ini disebut syahrun mubarakun, bulan yang penuh keberkahan. Mari kita kaji sekarang mana berkahnya. Dari berkah ibadah kita tuh. Makanya ibadah yang paling berkah, yang punya nilai ganda dan berlipat-lipat adalah Ramadan. Dalam kitab Minhajul Muslim, saya ketengahkan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, satu kelebihan yang pertama Ramadan adalah sedekah. Sedekah nih kalau nggak Ramadan banyak sedekah nih bisa nih, makanan ya, kebuli ya. Kalau nggak Ramadan, karena memang jangan sekarang sedekah tuh. Sedekah apa saja, bahkan kata Rasulullah izqala sallallahu alaihi wasallam afdalus sadaqati sadaqatu fi Ramadan, seutama-utama sedekah, sedekah yang dikeluarkan pada bulan tinggi nilainya, paling utama. Makanya banyak dengan sedekah orang bisa membukakan orang yang puasa tuh, di jalanan, di masjid, sholat itu di masjid, hampir setiap masjid bikin takjil kan. Makanya bapak-bapak yang kurang duitnya deketin masjid aja, lumayan kenyang. Beda makanya di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram yang saya suka lihat dan menghadapi itu, mereka kalau Ramadan berbondong-bondong. Itu bedanya dengan kita di sini. Mereka itu udah 4:30 yang punya mobil kap terbuka, itu udah masukkan makanan tuh, makanan untuk buka puasa, agar rezeki mereka bisa bermanfaat dimakan orang yang puasa untuk berbuka, untuk mencari fadilah sedekah waktu itu. Apa yang dimasukkan beda menunya sama orang Cipedak, beda. Dia susu, keju, roti, nasi mandi, kismis, nggak ada lontong, nggak ada tahu isi, kagak main di sono. Di sini makan gak di sini? Sini kurma ajwa, kurma sukari, kurma macam-macam, cari berkah. Karena itulah emang Ramadan mereka berusaha, hartanya dikeluarkan karena fadilah itu. Sedekah di Ramadan melimpah berlipat ganda. Sebagaimana Rasulullah bersabda, man fattara shaiman kana lahu misla ajis shaimi min ghairi ayyan kusa minal ajis shaimi say'a. Kata baginda Muhammad Rasulullah, man fattara shaiman, barang siapa yang membukakan orang yang puasa maghrib tentu saja ya, bukan yang lagi puasa suruh buka, bukan, itu mah temennya warteg gitu mah, bukan ya. Barang siapa yang membukakan orang yang puasa, kana lahu misla aysaimi, maka Allah baginya mendapatkan pahala seperti orang yang puasa. Kalau kita bukakan orang yang puasa 10 itulah kita dapat tanpa mengurangi pahala mereka. Makanya banyak tuh, banyak orang-orang yang punya kelebihan harta pada panggil tetangga, kerabat, anak-anak yatim, fuqara, masakin, kan banyak tuh, ingin mencapaikan hal itu semuanya ya. Min ghairi an yanqusa min ajis shaimi saya, tanpa mengurangi pahala orang yang puasa itu sedikit pun. Artinya keberkahan Ramadan dari seuraya adalah sedekah Ramadan ya. Sedekah sebisa kita di mushola, di masjid ya, pada sholat tarawih, sholat subuh, dan kapan aja kita bersedekah, insya Allah berkah hidup kita semuanya. Orang yang mau sedekah insya Allah badannya pada sehat. Makanya kalau banyak sakit, kaya-kayanya nih, maaf nih ya, kaya-kayanya kurang apa ya, gitu aja dah urusannya ya. Sedekah bu, jangan pelit banget, sedekah ya. Masya Allah, sekarang penyakit lagi banyak, lagi apa aja sekarang ini luar biasa, utang tangannya nih, udah sedekah kagak apa jadi ambil semua, pakai bensin dioplos. Kita beli Pertamax mahal-mahal,
mobil saya pakai Pertamax turbo, ternyata Pertalite yang brengsek banget orang itu. Betul nggak kira-kira? Galon gas udah aman-aman, ada aja ribut urusannya, akhirnya nunggu nggak dapat gas, mati dah. Tuh emang lagi, makanya kita banyak sedekah, pemerintah sedekah, kita sedekah. Itu yang pertama adalah banyak sedekah. Yang kedua, keberkahan Ramadan apa tuh? Qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Maka dikatakan syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Diampunkan kita siang dan malam. Begitu puasa bukan nilai pahala, tapi ampunan lebih dari pahala. Makanya hadisnya Bapak apal, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa Ramadan karena iman dan Allah, diampuni dosa-dosa yang terlalu. Artinya ini bukan hanya pahala, dosa kita bersih semua. Itu siangnya kita puasa. Makanya kalau dosanya itu bersih, tergantung banyak apakah dosanya. Kelihatan tubuh orang yang dosanya banyak, dibakarnya lama tuh, banyak kelihatan tuh. Kalau yang puasanya lemas banget, dikit-dikit ngeludah, dikit-dikit ngeludah. Ada begitu kira-kira? Templang jalannya, buka kulkas masukin pala, tuh dosanya lagi dibakar tuh. Tapi kalau yang insya Allah ke kita tenang, biasa-biasa aja puasa gitu, biasa, insya Allah dosanya dikitan kali. Bukan nggak ada dosa, ada, tapi nggak banyakan kali, karena puasanya nikmat tuh dibakar dosa kita tuh. Yang kedua, malamnya ampunan lagi tuh, mana tarawih itu. Man qama ramadhana iman wa ihtisaban, qama tuh bentuk kalimatnya, qama qiyamul lail qiyamul ramadan tarawih. Barang siapa yang qama ramadan, salat tarawih ramadan imanan, karena iman menghargai Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Ramadan tuh salat tarawih, yang adanya Ramadan doang. Makanya tarawihnya jangan buru-buru banget, jangan lama-lama banget. Keburu-buru kesian nenek-nenek, aki-aki joprak dia, entah ngerti joprak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mati tuh nenek dah. Jangan yang ke Jawa tuh. Sini ada juga yang kelamatan, jangan juga lama kelamatan. Ya minimal Fatihahnya 3 kali atau 2 kali. Saya suka imam tuh, kok diminta gitu ya. Fatihahnya sih bikin 2 kalimat, kalau mau cepet kan 20 kan tambah 3. Ya Fatihah agak cepet aja tapi benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 2 napas saja dah. Masih kurang ibu-ibu. Ustaz bisa nggak senapas? Ngos-ngosan kita. Saya coba senapas tuh, mampu. Masih kurang. Ustaz bisa nggak pakai napas? Mati. Artinya itu. Jangan juga lamaan, kesian kelamaan. Ada orang tarawihnya sampai jam 9:30, jam 9 lewat. Temennya udah pada lewat. Udah pada buka baju, udah nambah kolak yang tadi, udah ngerokok. Temannya jam 11 lewat, ditanya dari mana lu taraweh? Hebat baru pulang. Brengsek imamnya tuh. Imam pakai brengsek, tambah ceramah di dua-duanya brengsek kalau gitu tulisannya. Ada nggak begitu kira-kira ya? Saya mau tanya nih ibu bapak nih, kalau taraweh enakan yang cepet apa yang lama? Sama sama kampung saya kalau gitu tulisannya ya. Sedang ya kelamaan bu, ya Allah, qiyamul Ramadan. Makanya namanya tarawih roha, kan santai, salat yang santai, bacaan yang baik, diwakaf ya, kemudian 2 rakaat aus minum gitu kan, salawat 2 rakaat lagi selesai bisa minum gitu. Imamnya kalau bisa jangan air mineral ya, payah tenggorokannya, Pocari Sweat
Cakep, itu kan mengandung ion tubuh, asam-asam dikit. Ustadz penceramahnya Starbucks gitu. Ini Ustadz kopil api, itu minuman tukang, itu urusan itu. Segini semua minumnya. Saudara yang saya muliakan, nah itu. Jadi itu qiyam Ramadan berkah. Ada Ramadan, ada salat tarawih, kan enggak ada, makin berkah. Allah ampunin dosa-dosa kita tuh. Bahkan ada hadis lain kata gini, innallaha azza wa jalla fardhu siyam Ramadan wa sanantu qiyamahu faman shamahu wa qama ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumi wa ummuhu. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan puasa Ramadan, aku kata Nabi mensunahkan qiyam Ramadan tarawih. Barang siapa yang puasa Ramadan tarawih dia malamnya, kharaja min zunubi, keluar dosa-dosanya laksana bayi baru lahir pada kandungan ibunya. Jadi kayak bayi nanti habis Ramadan nih, Syawal kayak bayi, makanya pada nangis girang ampun dosa. Ada yang nangis karena tinggal Ramadan, ada yang nangis tuh, makanya walituk milul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum, sempurnakan puasanya. Kemudian apalagi itu dia takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, bersyukur, nangis. Jadi pelukan sama teman nangis, suami istri nangis, itu yang puasa sama terawih pantes nangis. Yang saya bingung lah, puasa kagak nangis paling kenceng. Lu nangisin apaan lu pada? Ada orang saya nggak puasa nangis, ngapa emang? Duitnya habis buat bikin biji ketapang. Saudara yang saya muliakan, gini aja yang ngajinya ya. Sekali ngaji di ntar bapak ngantuk lagi. Mahal ini saya kemari. Ini mau langganan aja, langganan saya aja nih. Jadi saya nggak nyari untung ini. Yang penting pulang modal aja dah. Yang ketiga ibu nih, berkahnya ukhrawi kita tilawatul Qur'anil Karim, baca Quran. Nggak ada bacaan yang mulia selain Ramadan, Quran ada. Handphonenya untuk sementara, kalau mau buka ya mungkin kabar-kabar baik saja, atau mendengarkan tilawatul Quran, mungkin selawat atau yang lainnya lah ya. Jangan suka ngejempret makanan nih, emak-emak nih ada habis goreng ayam jepret trek, sar goreng asam pakai tangkar trek, kan main. Betul nggak kira-kira ya? Ya Allah, diserah sama temannya, siap persiapan buka puasa. Iya, orang liatin aja, bagi kagak urusannya. Jangan. Nah ini kita dikatakan Quran baca. Kamu dikatakan di sini ya, jamaah saya muliakan, idza kana sallallahu yuksiru min tilawatil Qur'anil Karimi fi Ramadana wa kana Jibril alaihissalam yudarisul Qur'ana fi Ramadana, gitu ya. Jadi adalah Nabi Muhammad itu memperbanyak bacaan Quran itu di Ramadan, makin banyak lagi, makin sering lagi. Sekalipun setiap hari kita baca Quran, begitu Ramadan makin sering lagi, minimal satu hari 2 juz minimal tuh. Kalau nggak mampu ya 1 juz. Ada yang barangkali 3 juz. Biasanya kalau saya masih kecil, buya saya tuh mewajibkan pokoknya 15 hari kudu hatam tuh. Tuh dulu saya sama buya saya begitu. Jadi pas malam ke-15, malam ke-16 kan baca kunut tuh, sekalian hatam Quran tuh gitu. Bikin dah tuh di rumah saya tuh di Kebayoran Lama, seorang Kebayoran ya, tinggal di Cilandak, bikin tuh ketupat pakai semur. Tapi semurnya kena belum lebaran, semur tahu. Karena belum lebaran, hanya setengah lebaran gitu-gitu ya. Dia pakai tahu katanya. Nanti dagingnya nanti lebarannya tuh. Begitu kita enak kumpul malam ke-16 atau malam ke-15 hatam Quran, bukan malam 27 orang dulu, bukan. Malam 15, malam 16. Kenapa? Ide udah Quran udah ganti surah bahasa kitanya. Udah ganti surah kan? Betul enggak? Di sini setelahnya 20 apa 8? Nah, sama sama saya dah.
Di sini pak dari walaili apa dari atakasur? Ya cepet dah kalau gitu nih mah ini. Nah itu kalau saya dua mabuya saya begitu. Oh tanggal 15 malamnya ganti surah, khatam Quran dulu yang pertama. Bikin dah biar kira-kira masyarakat girang, bikin tupat. Cuman pakai semur, cuman semurnya semur karena belum lebaran. Nanti kalau pas malam takbiran baru semurnya semur. Gitu orang dulu begitu. Orang dulu begitu jamaah yang saya muliakan. Jadi berkah. Jadi anak-anak tuh bergairah baca Quran, baca Quran. Kan nanti kan kita hidupkan berkah dengan Quran. Kita bapak ibu nih kalau kita hidup dengan Quran hidup bakal berkah. Orang sakit aja dibaca Quran makin sehat dia. Apalagi udah meninggal dunia di alam kubur. Kalau kita punya anak pintar baca Quran, masya Allah tersenyum kita di alam kubur kita. Tuh anak baca surah Yasin, baca tahlil kayak tadi itu enggak. Ini anak ke kuburan nggak baca apa-apa, cuman bawa kembang sama air 3 galon. Musim panas, mau ngomong mah, aku datang mah, papa sehat lah, mati kata sehat. Kembang diaurin, air galon, dikocok-kocok, 3 galon. Dia ngomong, "Mbak, adem ya Pak?" Kata bapaknya, "Becek goblok," gitu kata dia. Jangan Quran baca. Ramadan ajang prestasi kita, Ramadan Quran. Syahrul Quran, syahru Ramadan unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal wal furqan. Quran itu yang ketiga. Yang keempat, al-i'tikafu. I'tikaf dan nih masjid siapin i'tikaf tuh. Tapi banyak nih masjid-masjid jami di pinggir-pinggir jalan atau di tengah kampung itu bikin i'tikaf di malam-malam, ganjil biasanya itu. Dari mulai 21 itu kadang-kadang sampai di penghujung pan i'tikaf. Silakan, kalau ibu-ibu lebih baik di rumah aja dah. Ya, karena ibu yang paling bagus sholatnya di mana? Di rumah. Kecuali diajak sama suami dan aman, deket tempatnya, boleh i'tikaf. Tapi laki-laki i'tikaf banyak-banyak ya. Rasul demikian, beliau itu memberikan contoh i'tikaf. Bahkan dikatakan di sini jamaah yang saya muliakan ya, maka orang-orang yang i'tikaf Rasul katakan di sini ya, apa sih i'tikaf? Wa huwa mulazamatul masjidi lil ibadati taqarruban lillahi azza wajalla. Membiasakan di masjid untuk ibadah mendekat kepada Allah. Qad i'takafa sallallahu alaihi wasallam ialam yazil ya'takiful asl awakhir. Jadi Nabi ini nggak pernah berhenti i'tikaf di seputar Ramadan hatta tawafallahu ta'ala, sebagaimana beliau sampai wafatnya beliau. Jadi gitu kan ya. Jadi beliau itu dikatakan jamaah yang saya muliakan ya, ahya lailahu, malamnya itu di penghujung Ramadan dihidupkan. Ahya lailahu, arti ahya lail itu dihidupkan malamnya buat zikir, ibadah, baca Quran di malam Ramadan. Apalagi itu ya, wa ahya lailahu, kemudian wa aiqadha ahlahu, dibangunkan keluarganya semua pada ibadah ya. Wa syadda mi'dzarahu, dikekang tali pinggangnya. Apa makna bahasa kinayah dalam hadis? Dikekang maknanya Nabi selama Ramadan kagak hubungan sama istrinya. Paham? Udah sampai saja. Paham kan? Paham kan nih? Iya, paham ya. Jadi selama Ramadan, selama 10 terakhir itu Nabi mengekang tali pinggangnya, nggak berhubungan suami istri, ditahan aja. Nanti rapelnya habis Idul Fitri, habis salam-salaman, udah jangan keluar dari mana kayak urusannya itu ya. Gitu, dijaga tuh. Begitu indahnya Ramadan. Yang terakhir ini orang yang punya duit dan yang panggilan nih. Yang terakhir Ramadan al-i'timaru wa huwa ziyaratu baitillahil haram lit-tawafi was-sa'i fi Ramadan katanya. Jadi kalau Ramadan alangkah baiknya apa? Punya rizki, ada waktu sehat, al-i'timar, umrah di bulan suci. Wa ziyaratu baitillahil haram, itu mengunjungi Baitul Haram, Ka'bah maksudnya Baitul Haram, lit-tawafi was-sa'i, untuk tawaf dan sa'i fi Ramadan, dalam Ramadan. Kenapa? Idz qala sallallahu alaihi wasallam umratun fi ramadana ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di Ramadan nilainya sama pahalanya haji bersama Rasulullah. Haji kan lama ya,
umroh Ramadan nilainya sama dengan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu berkahnya Ramadan tuh. Maka kita beruntung Allah kasih kesempatan hidup sampai bulan suci, kemudian pada berkah semuanya. Itu berkah ibadah kita luar biasa. Yang kedua berkah rizki. Coba dah, duniawiyah nih, apa aja orang gampang sekarang nyari duitnya, ditambahin. Yang biasa nggak buka jualan apa aja laku, ya nggak? Tahu asin banget masih dibeli, lontong laris semua, masya Allah. Biji salak itu yang tadinya keras jadi empuk semua. Kenapa? Ramadan memberikan kegembiraan, senang kita. Yang kedua silaturahim di antara kita, saling membagi, saling memberikan sesuatu. Kan gitu kan, mengantar tetangga, mengantar ini, entah tetangga diantar balikin lagi, itu kan ya. Wah, kan kita mengantar ke masjid terus saling membahagiakan, sering menikmati. Inilah Ramadan mengantarkan kita berkah dunia, selamat akhirat kita. Mudah-mudahan selepas Ramadan kebiasaan baik terus kita lakukan ba'da Syawal, jadi berkah dunia, selamat akhirat kita semuanya. Mudah-mudahan banyak berkah dan manfaatnya. Saya ke Ramadan kalau banyak-banyak ceramah kan leher ini urusannya. Ntar malam ada lagi sehari 3, jadi lehernya dijaga ini. Kan seret ini kan, mau kemana urusannya? Bapak cuma nongak doang, nongak lah, saya ngerasain ini kan. Semoga ada manfaatnya ya. Terima kasih kepada pengurus, para guru semuanya. Saya ini aja yang sampaikan, mudah-mudahan kesempatan lain kita bisa ketemu dalam majlisnya ilmu, majlisnya Rasulullah SAW. Ini kita kalau begini kan seperti majlis di taman surga. Bu, ngomongin taman surga kan kalau udah mati ya. Taman surga di dunia ada 3. Yang pertama taman surga adalah Masjid Nabawi, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbar salatku itu taman surga. Itu adanya di mana? Di Masjid Nabawi, bukan di sini. Di sono adanya. Yang kedua kita dapat nih, idza maratum bil jannati fartau. Jika kau lewat itu satu tempat taman surga, berhenti. Nabi anak sahabat nanya, wabal jati ya Rasulullah, apa taman surga ya Rasulullah? Majalis zikri, majlis zikir, majlis ini taman syur. Oh, makanya kalau ada orang ngaji ngantuk, pantes lagi nikmatin taman. Nyender pantes. Maka saya ngomong kan, ngaji itu kan banyak bentuknya bu. Makanya kadang kun aliman au muta'alliman au mustami'an au mu'ibban wala takun khamisan fatulika. Jadi engkau orang yang belajar, guru yang ngajar, guru alim. Kalau nggak alim, muta'aliman, belajar begini. Belajar juga macam-macam. Ada yang namanya halakoh, kayak saya ngajar di rumah pada megang kitab, halakoh namanya. Ada mustami, begini namanya jiping nih, mustami jiping nih. Nih mustami jiping. Jiping ngaji kuping, jider ngaji jender, kayak itu nyender. Jider ngaji nyender dapat pahala. Ada juga jituk udah ngaji masih lumayan. Yang parah jiler udah ngaji, aduh pulang aja dah. Jadi kalau ngantuk juga masih dapat pahala. Ini taman surga. Makanya kalau ada orang ngaji ngantuk, biarin, dia sedang menikmati taman. Jangan dibangunin sampai pulang, kunci aja pintunya, selesai urusannya. Saudara yang saya muliakan, yang terakhir nanti tamu di mana? Tatkala kita wafat, kubur dengan ibadah, dengan rahmat Allah, raudhatun min riyadil berkah semuanya. Semoga banyak berkah dan manfaatnya. Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, diberkahi majlis ilmu kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.